Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ayat emas ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu Bapa, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati hati kami, urapi hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati, dikuatkan dan diteguhkan, dan iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan hari ini adalah tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, berbicara tentang waktu, setiap kita pasti ingin supaya semuanya bisa cepat. Semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Semuanya melaju cepat. Karena manusia yang hidup di zaman ini adalah manusia yang rindu semuanya serba instan. Tetapi saudara, segala sesuatu di dunia ini sebenarnya ada dalam kuasa Tuhan. Dan Dia sudah menetapkan segala sesuatu berdasarkan rencana-rencananya. Dan Dia sudah menetapkan semua waktu-waktu yang terbaik. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita saudara. Allah itu mewujudkan, menyatakan, melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Di waktu yang telah Dia tetapkan dalam hidup kita. Dan sekali lagi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Puji Tuhan saudara, ada pun beberapa ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, Petrus menegaskan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya apa saudara? Tuhan sudah menetapkan waktu yang terbaik untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan itu sabar. Dan Tuhan itu telah menetapkan waktu yang terbaik untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Percayakah saudara bahwa Allah telah menetapkan yang terbaik untuk menolong kehidupan saudara? Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan. Bahwa Dia tidak lalai menepati janjinya. Dia akan menyatakan rancangannya, mewujudkan rancangannya atas kehidupan umat-umatnya sesuai dengan waktu yang terbaik yang telah Dia tetapkan bagi setiap umatnya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam pergumulan? Saudara sedang berbeban berat. Saudara sudah menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan tidak peduli. Dengar saudara, bukannya Tuhan tidak peduli.
Di dalam video-video sebelumnya kita juga sudah banyak belajar bahwa Allah itu menyertai, Allah itu peduli, Allah itu memperhatikan, Allah itu bertindak dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari dengan pasti, bahwa Allah bekerja sesuai dengan waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik yang telah Dia tetapkan. Karena Allah itu Maha Tahu, Dia Allah yang tahu segala sesuatu, Dia Allah yang tahu masa depan sekalipun, dan Dia tidak akan lalai menepati janjinya. Itu sebabnya saudara, mari kita melangkah sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan, kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Kita nantikan waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah tidak lalai menepati janjinya untuk menolong kehidupan saudara sesuai dengan waktu yang telah Dia tetapkan. Kemudian ayat emas kedua saudara, tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, adalah dari Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Puji Tuhan saudara, di sini ditegaskan bahwa jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dan Dialah penolong kita dan perisai kita. Artinya Dia Tuhan yang menolong kita, Dia Tuhan yang melindungi kita, Dia Tuhan yang sanggup membentengi kehidupan kita. Itu sebabnya bagian kita menanti-nantikan Tuhan. Kita menantikan Tuhan bertindak. Kita menantikan Tuhan melakukan mujizat-Nya. Kita menantikan Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita menantikan Dia menolong kehidupan kita, maka Dialah yang akan menolong kita, kata firman Tuhan ini. Ya, di hati kita bersuka cita, ada sukacita ketika kita mengalami pertolongan Tuhan saat kita menanti-nantikan pertolongannya. Itu sebabnya saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita nantikan Tuhan untuk menolong kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Yesaya pasal 30 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setia-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Wow saudara, ini ayat firman Tuhan yang sungguh indah. Karena dikatakan sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setia-Nya kepadamu. Tahukah saudara bahwa Tuhan begitu rindu, Dia menanti-nantikan kapan Dia hendak menunjukkan kasih setia-Nya kepada setiap kita, saudara. Allah rindu menyatakan mujizat-Nya, Allah rindu menyatakan campur tangan-Nya di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah nantikan pertolongan Tuhan, nantikan Allah bertindak, nantikan Tuhan menyatakan mujizat-Nya di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menyaksikan sesuai dengan janji-janjinya bahwa Dia Allah yang menunjukkan kasih setia-Nya, Dia Allah yang menyatakan sukacita dan kebahagiaannya kepada setiap kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas selanjutnya tentang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Adalah dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Di mana di sana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, di dalam pengkhotbah ini ditegaskan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah itu bertindak,
Allah itu bekerja, Allah itu menyatakan pertolongannya indah pada waktunya. Segala sesuatu dibuatnya indah pada waktunya. Hanya yang menjadi masalahnya adalah bahwa manusia tidak dapat memahaminya. Manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dia Allah yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya dalam hidup saudara. Adakah saat ini saudara merasa suram kehidupan saudara? Allah akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan bekerja indah pada waktunya. Puji Tuhan saudara, ayat emas terakhir tentang waktu Tuhan, waktu yang terbaik adalah dari Galatia pasal 6 ayat 9. Di mana di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, akan datang waktunya kita akan menuai, kata firman Tuhan. Akan datang waktunya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Akan datang waktunya. Bagian kita saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Saudara, jangan berjemu-jemu berbuat baik. Kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau saudara rindu Tuhan menolong kehidupan saudara, mari jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu mencari Tuhan, melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah memberkati setiap kita saudara. Saya percaya kita terus merindukan ayat-ayat mas firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi segala pergumulan kita saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap saudara. Dan kita akan terus mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan dalam topik yang lain. Mari siapkan terus hati dan pikiran saudara, biarlah terus Tuhan memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jalani kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang di saat takut. Saudara akan dikuatkan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami takut oleh karena kondisi, oleh karena situasi, oleh karena kebutuhan, oleh karena masalah, atau oleh karena apapun yang mungkin saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tapi hari ini saudara akan dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Rasa takut yang saudara sedang alami saat ini akan diubahkan oleh Tuhan menjadi penuh dengan damai sejahtera, oleh karena ayat-ayat emas firman Tuhan akan menguatkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menguatkan kita saat kita mengalami rasa takut saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ratapan pasal 3 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Allah kita itu dekat saat kita memanggil Dia. Dan ketika kita memanggil Dia, Dia menjawab, jangan takut. Kalau hari ini engkau berseru kepada Tuhan, dengar, Allah meneguhkan saudara, Allah menguatkan saudara dengan berkata, jangan takut. Apapun dan bagaimanapun yang sedang saudara alami hari ini, Tuhan berkata jangan takut karena Dia dekat kepada saudara. Dia Allah yang berkuasa menolong saudara dan Dia dekat dengan saudara. Dia Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan saudara dan Dia dekat dengan saudara. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara dan Dia dekat dengan saudara.
Dan hari ini Dia Allah yang berkuasa itu berkata, jangan takut. Engkau bingung dengan situasi yang ada. Allah dekat dengan engkau dan Dia berkata, jangan takut. Saudara, hari ini jangan lihat situasi. Jangan fokus kepada masalah, persoalan, dan situasi yang ada. Tapi fokuslah kepada Allah yang ada dekat dengan saudara. Dan fokuslah kepada Allah yang berkata, anakku, jangan takut. Jangan takut. Dia Bapa yang baik, yang akan menolong saudara. Dia dekat dengan saudara. Dia tahu segala perkara yang saudara alami. Dia tahu sampai kedalaman hati saudara. Bahkan Dia tahu sampai masalah paling kecil sekalipun. Dia tahu. Dan Dia berkata, jangan takut. Ayat emas kedua, saudara, yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut. Dari Mazmur pasal 62 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, kalau hari ini saudara merasa takut dengan kondisi, dengan keadaan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, mari belajar dari pemazmur ini, saudara. Di mana pemazmur ini berkata, dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan hidup, dalam segala tantangan yang dia hadapi, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Adakah saudara yang rindu mengalami ketenangan saat saudara mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup saudara? Ketenangan itu ada dekat dengan Allah. Adakah beban yang menindih kehidupan saudara dan saudara khawatir, saudara takut dengan segala beban yang sedang saudara pikul? Saudara akan mengalami ketenangan jika saudara dekat dengan Dia. Adakah mungkin saat ini saudara sedang sakit dan sepertinya sakit itu tidak mungkin diobati, sudah terlalu parah dan sebagainya, dan saudara takut atas apa yang sedang saudara alami, penyakit yang sedang saudara derita? Saudara akan mengalami ketenangan ketika saudara dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mengalami banyak ketika berdoa bagi orang-orang yang sakit. Mereka sudah hampir putus asa dan mereka berkata bahwa sepertinya dia akan mati. Bahkan kadang-kadang keluarga juga demikian, berkata bahwa mereka ini tidak ada harapan. Tetapi saudara, saya melihat orang-orang yang demikian banyak kali dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang seringkali adalah pikiran kita yang berkata tidak mungkin. Dan ketika pikiran kita berkata tidak mungkin, iman kita runtuh, di sanalah keadaan kita semakin drop. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita alami, di sana ada ketenangan, maka iman kita pun akan dibangkitkan. Itu sebabnya saudara, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, semustahil apapun itu, seberat apapun itu, saat ini dekatkan diri kepada Tuhan. Tetaplah berjalan, tetaplah melangkah dekat dengan Tuhan. Maka di sana saudara akan mengalami ketenangan dan saudara tidak akan goyah, karena ada kekuatan daripada Tuhan yang akan menguatkan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Kembali pemazmur ini menegaskan saudara bahwa dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit yang dia alami, dia berkata bahwa pada Allah ada keselamatanku, ada kemuliaanku, gunung batuku,
tempat perlindunganku. Tuhanlah gunung batu kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita terhadap badai apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Dia keselamatan kita. Dialah perlindungan kita. Dialah Allah yang sanggup menjaga, melindungi setiap kita. Jangan takut saudara, sekalipun mungkin berat, sekalipun mungkin sulit, sekalipun mungkin sepertinya tidak mungkin, jangan takut. Ada Tuhan yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dialah tempat perlindungan kita. Ada bahaya, ada badai hidup yang menerpa saudara. Hari ini bangkitkan iman saudara bahwa Dialah tempat perlindungan saudara. Jangan takut, Dia Bapa yang akan melindungi setiap kita saudara. Ayat emas selanjutnya yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, kalau saudara orang benar, saudara hidup dalam kebenaran, maka nama Tuhan akan menjadi menara yang kuat, perlindungan yang kuat bagi saudara. Kalau kita berlari kepada Tuhan dalam tantangan, persoalan, masalah yang menakutkan, badai hidup yang menakutkan dalam hidup kita, kita berlari kepada Tuhan, menara yang kuat itu, maka pemazmur ini menegaskan kita akan selamat. Jadi saudara, dalam segala kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita, mari berlarilah kepada Tuhan, sebab Dialah perlindungan kita. Dialah kekuatan kita. Dan ketika kita berlari kepada Dia, kita akan selamat. Oleh karena Dia melindungi kita. Ayat emas selanjutnya saudara, yang menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Mazmur pasal 34 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Adakah saat ini saudara dilingkupi oleh kegentaran oleh karena cerita hidup yang saudara jalani hari ini? Pemazmur juga pernah mengalaminya. Tetapi dia berkata bahwa dia mencari Tuhan saat kegentaran melingkupi dia. Dia mencari Tuhan saat kegentaran memenuhi hatinya. Dan ketika dia mencari Tuhan, dia berkata, Ia menjawab aku. Dan dia menyaksikan, Ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Artinya saudara, hari ini ketika kegentaran menerpa saudara, carilah Tuhan, maka Dia akan menjawab dan melepaskan saudara dari segala kegentaran. Apapun yang menyebabkan saudara gentar hari ini, Allah sanggup melepaskan saudara dari sana, karena Dia sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan ini telah menguatkan saudara dari segala kegentaran saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas selanjutnya saudara. Saudara akan terus dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan damai sejahteranya memenuhi. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini saudara adalah bersama Tuhan kita tidak akan malu. Masih berbicara tentang pembelaan Tuhan saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Pembelaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Adakah saudara dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan? Mari terus renungkan firman Tuhan ini saudara. Renungkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Isi hari-hari saudara, isi istirahat saudara. Saat saudara bekerja, isi dengan ayat-ayat emas firman Tuhan. Maka saudara akan dikuatkan. Maka saudara akan dibaharui. Iman saudara akan dibangkitkan oleh ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara, ada pun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama.
di dalam video ini, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Mazmur pasal 37 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudara, Tuhan memberi jaminan kepada umat-umatnya bahwa pada hari celaka, pada waktu-waktu kecelakaan, artinya pada waktu-waktu suasana keadaan tidak baik, di sana umat-umatnya akan dibela dan mereka tidak akan mendapat malu. Saat semua situasi tidak baik, keadaan tidak baik, Tuhan membela umatnya dan tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Bahkan kalimat selanjutnya dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 19 ini, saudara, adalah dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ada hari-hari kelaparan, saudara, tetapi umat-umat Tuhan dibela dan mereka malah bisa kenyang di hari-hari kelaparan. Artinya, saudara, dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sulit, baik dalam kehidupan secara umum, baik di tengah keluarga, baik dalam ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya, Tuhan hadir di sana dan tidak membiarkan umat-umatnya celaka, dan Tuhan hadir di sana tidak membiarkan umat-umatnya kekurangan. Malah Tuhan memberi mereka kenyang, memberi umat-umatnya kenyang saat terjadi kelaparan. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Apapun situasinya hari ini, situasi yang sulit, situasi yang berat, dan sebagainya, firman Allah menegaskan bahwa Dia akan campur tangan dan tidak membiarkan kita celaka dalam situasi yang kita alami hari ini. Dan Dia Allah yang akan campur tangan dan memberi kita kenyang saat situasi kelaparan, saat semuanya kekurangan, tetapi Tuhan memelihara umat-umatnya dan beri kita kekenyangan. Saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara, dan Dia membela kehidupan saudara sehingga kecelakaan tidak menghampiri saudara, sehingga kekurangan, kelaparan tidak menghampiri saudara, tetapi Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Itulah janji Tuhan bagi umat-umatnya. Kemudian ayat emas kedua tentang pembelaan Tuhan yang tidak memberi malu kepada kita, saudara, adalah dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Kembali di sini dikatakan, disaksikan oleh pemazmur ini, saudara, bahwa dia tidak akan mendapat malu. Karena pembelaan Tuhan nyata atas dia, karena campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidupnya, maka dia menyaksikan dia tidak mendapat malu. Dan kemudian kalimat selanjutnya dia berkata, saudara, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Jadi bagaimana sehingga pemazmur ini dia tidak mendapat malu dalam kehidupannya, dalam segala situasi kehidupannya. Dia tidak dipermalukan, tetapi ada pembelaan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Karena dikatakan apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Artinya dia suka akan firman Tuhan. Dia rindu dan haus akan firman Tuhan. Dia berkata, aku mengamat-amati perintah-Mu. Artinya apa? Dia memperhatikan perintah Tuhan. Dia menghidupi perintah Tuhan. Dia menghidupi firman Tuhan. Dan dalam semuanya itu firman-Nya menegaskan bahwa dia tidak mendapat malu. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Dia tidak diizinkan dipermalukan karena dia suka akan firman Tuhan. Artinya, saudara, bahwa kalau saudara dan saya, kita hidup merindukan firman Tuhan, kita hidup seturut firman Tuhan, kita berjalan seturut kebenaran firman Tuhan,
kita ikut perintah Tuhan, maka pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara yang tidak mengizinkan saudara dipermalukan. Itu sebabnya saudara, jalani hidup rindu akan firman Tuhan. Hauslah akan firman Tuhan. Jalani hidup saudara seturut perintah-perintah firman Tuhan, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan. Biar segala perkara Tuhan nyatakan pembelaannya dalam kehidupan saudara, karena saudara suka akan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap harilah renungkan firman Tuhan. Ada channel ayat-ayat emas yang saudara bisa renungkan, dan juga ada channel renungan malam, yaitu audio Alkitab yang bisa saudara renungkan. Pagi hari ada channel renungan penyejuk jiwa yang menjadi renungan pagi sebelum saudara bekerja. Saudara bisa renungkan di sana. Saudara, rindukanlah firman Tuhan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan membela saudara dan tidak membiarkan saudara mendapat malu. Selanjutnya juga dikatakan saudara, masih Mazmur pasal 119 ayat 46. Di sana juga kembali ditegaskan, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Wow saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa aku akan berbicara tentang peringatan-peringatanmu, artinya tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, tentang prinsip-prinsip firman Tuhan di hadapan raja-raja. Dan dia berkata, aku tidak mendapat malu. Artinya kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu mengangkat derajat kehidupannya. Dia berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja, dan dia tidak mendapat malu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran-kebenaran yang bernilai tinggi saudara. Kenapa? Karena itu kebenaran yang prinsip. Karena itu kebenaran Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Dan kebenaran-kebenarannya itu adalah kebenaran yang berlaku di semua lini kehidupan saudara. Bahkan di hadapan raja-raja pun, ketika pemazmur berbicara tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dia tidak mendapat malu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu nyata sungguh. Hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Sama seperti pemazmur ini yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja. Kemudian ayat emas selanjutnya tentang pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan, saudara, yang tidak mengizinkan kita dipermalukan adalah dari Yesaya pasal 49 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dan dengan mukanya sampai ke tanah, dan dengan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak mendapat malu. Wow saudara, janji firman Tuhan ini luar biasa. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa mereka tidak akan mendapat malu. Kenapa saudara? Dikatakan raja-raja menjadi pengasuhmu, permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Bahkan mereka akan sujud di tanah dan akan menjilat debu kakimu. Artinya apa saudara? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, derajat mereka ditinggikan oleh Tuhan. Derajat mereka diangkat oleh Tuhan. Bahkan raja-raja pun akhirnya tunduk kepada mereka. Saudara mau derajat hidup saudara diangkat oleh Tuhan? Saya percaya setiap kita rindu akan hal itu. Kalau kita rindu akan hal itu saudara, nantikan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Kemudian ayat emas terakhir saudara adalah dari Yesaya pasal 50 ayat 7. Dikatakan di sana, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, ditegaskan di sini, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Pertolongan Tuhan itu tidak mengizinkan umat-umatnya mendapat noda, mendapat malu. Tuhan meneguhkan, Tuhan tidak izinkan mereka mendapat malu. Saudara, jadikan Tuhan menjadi penolong bagi kita. Dia akan membela kita dan tidak mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara.
Terapkan firman Tuhan ini saudara, dan jadilah Tuhan pembela dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Dan kita akan terus mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain saudara. Terus dengarkan video ini, biar hidup saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Terus mendengarkan. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah mempedulikan kita dalam kesesakan kita. Saudara, adakah saat ini situasi dan kondisi hidup saudara sedang ada dalam kesesakan? Saudara mengalami kesesakan oleh karena masalah, mengalami kesesakan oleh karena penyakit, persoalan atau apapun yang mengakibatkan hidup saudara ada dalam kesesakan. Saat saudara ada dalam kesesakan, adakah orang-orang yang begitu mempedulikan saudara saat ini? Sangat bersyukur saudara jika dalam kesesakan yang saudara alami, ada orang-orang yang memperhatikan saudara. Karena begitu banyak orang yang dalam kesesakan mereka malah ditinggalkan. Dalam kesesakan mereka malah tidak dipedulikan. Jadi kalau saat ini ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan saudara, itu anugerah Tuhan. Tetapi, sekalipun mungkin ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan yang saudara alami, mereka sangat terbatas. Bahkan mungkin mereka setengah hati mungkin dalam memperhatikan saudara, mempedulikan saudara. Di sanalah kita membutuhkan Tuhan saudara, bahwa Tuhanlah yang begitu mempedulikan, hanya Tuhanlah yang begitu mengerti. Dia Allah yang mengerti hidup kita, mengerti hati kita, mengerti kesesakan yang kita alami. Bahkan sebelum kita menceritakan kepada Dia segala kesesakan kita, Dia sudah mengerti kesesakan yang kita alami. Itu sebabnya saudara, yang paling kita butuhkan dalam kesesakan kita adalah kepedulian Tuhan. Dan Dia memang Allah yang mempedulikan saudara dan saya dalam segala kesesakan kita. Dia rindu menyatakan perhatian dan kepeduliannya kepada kita dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar bagaimana kita mengalami kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam kesesakan yang kita alami. Dengan harapan saudara, melalui video ini, melalui ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara mengerti bagaimana perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan dalam kesesakan saudara, dan saudara mengerti bagaimana hidup dalam kepedulian Tuhan atas segala kesesakan yang saudara alami. Dan saya rindu itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara ketika saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami ketika saudara menerapkan prinsip firman Tuhan ini saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kepedulian Allah dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dia bersukacita, dia bersorak-sorai dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Karena ada Tuhan yang memperhatikan kesesakan hidupnya. Dan ketika Tuhan memperhatikan kesesakan dalam kehidupannya, maka Tuhan menyatakan perhatiannya, Tuhan menyatakan kepeduliannya, Tuhan memberikan jalan keluar bagi dia, Tuhan menilik segala sengsaranya. Dia nyatakan kasih setianya kepada pemazmur tersebut saudara. Itu sebabnya dia bersorak-sorak, karena Allah memperhatikan dan mempedulikan kesesakan yang dia alami, dan Tuhan menyatakan kasih setianya kepada orang tersebut.
Demikian hari ini, saudara, dalam segala kesesakan yang kita alami, Tuhan memperhatikan kesesakan kita dan Dia menyatakan kasih setianya dalam segala kesesakan kita. Itu sebabnya bersukacitalah. Sekalipun ada kesesakan yang saudara alami, bersukacitalah, karena kita punya Tuhan yang mempedulikan kita dalam kesesakan. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang kepedulian Tuhan dalam kesesakan hidup yang kita alami adalah dari Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Di dalam ayat ini, pemazmur kembali menegaskan, saudara, bahwa orang-orang benar ketika mereka berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan yang mereka alami. Jadi bagaimana supaya mengalami kebebasan dari kesesakan hidup? Bagaimana sehingga Tuhan membebaskan umat-umatnya dari kesesakan mereka? Dikatakan bahwa mereka berseru-seru, mereka hidup sebagai orang benar, karena dikatakan orang benar itu berseru-seru. Jadi ada dua hal di sini, saudara. Pertama, mereka hidup dalam kebenaran, dan yang kedua, mereka hidup berseru kepada Tuhan. Jadi ketika mereka menjalani hidup mereka dalam kebenaran, ketika mereka menjalani hidup mereka dalam seruan kepada Tuhan, seruan mereka didengar oleh Tuhan, dan Tuhan memperhatikan mereka dalam segala kesesakan mereka. Saudara, hari ini pun dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam kehidupan saudara, Tuhan memperhatikan segala kesesakan saudara. Jika saudara menjalani hidup saudara sebagai orang benar, jika saudara menjalani hidup saudara dalam kebenaran, dan kemudian saudara hidup berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dan mempedulikan saudara. Dia nyatakan perhatiannya dalam segala kesesakan saudara. Itu sebabnya sekalipun hidupmu berat oleh karena kesesakan, jalani hidup dalam kebenaran. Sekalipun engkau bingung karena kesesakan yang menimpa hidupmu oleh karena masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya, tetaplah jalani hidup benar. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan memberi kelegaan, memberi perhatian dan kepeduliannya saat umatnya dalam kesesakan, adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, kalimat ini adalah kalimat Daud, di mana Daud menegaskan bahwa saat dia dalam kesesakan, dia berlari berseru kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan tempat dia mengadu. Dia jadikan Tuhan tempat dia berseru atas segala kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Dan kemudian Daud menegaskan dan menyaksikan, saudara, bahwa ketika dia berseru-seru kepada Allah dalam kesesakannya, dia berkata, dan Tuhan mendengar suaraku dari baitnya. Allah mendengarkan dia. Bahkan teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya, kata Daud. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, umatnya yang berseru-seru kepada dia dalam kesesakan yang mereka alami, Tuhan mendengar, Tuhan mempedulikan mereka. Doa-doa umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran, dan kemudian mereka hidup berdoa ketika mereka mengalami kesesakan, Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan menyatakan kepeduliannya kepada umat-umatnya dalam kesesakan mereka. Hari ini, saudara, sekali lagi, kalau Daud pun yang luar biasa, saudara, tetapi dia menegaskan bahwa dia mengalami kesesakan hidup. Dan dalam kesesakan hidup yang dia alami, dia tidak mengandalkan kekuatannya, padahal dia tentara yang hebat, kepala tentara yang hebat. Dia memimpin pasukan, mengalami kemenangan demi kemenangan.
Dia orang luar biasa, saudara. Dan pada akhirnya dia menjadi raja. Tapi dalam kesesakan yang dia alami, dia tidak andalkan kekuatannya. Tapi firman Tuhan ini menegaskan bahwa Daud berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hari ini, saudara, kalau kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, berserulah kepada Dia. Berserulah kepada Tuhan. Dia mendengarkan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan mereka adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencari Dia dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara, orang yang mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan dalam kesesakan yang mereka alami, maka Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Artinya Tuhan mempedulikan mereka, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Jadi saudara, dalam kesesakan yang kita alami, yang harus kita lakukan adalah belajar bertobat, berbalik kepada Tuhan. Artinya saudara, kita harus menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kalau pada saat itu umat-umatnya yang seringkali mereka lakukan adalah jatuh, bertobat lagi, jatuh, bertobat lagi. Ya, memang setiap kali mereka bertobat, Tuhan memperhatikan mereka. Tetapi hidup mereka tidak pernah maksimal, saudara. Kenapa? Sekalipun begitu banyak perhatian Tuhan bagi mereka, hidup mereka tidak pernah maksimal. Karena mereka jatuh bangun dan jatuh bangun terus. Seharusnya di dalam kehidupan kita maju, alami perubahan hidup, alami pertobatan, dan maju terus di dalam Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi, saudara. Itu sebabnya alami pertobatan demi pertobatan, supaya nyata campur tangan Allah dalam hidup kita, dalam segala kesesakan kita. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan adalah dari Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, pemazmur ini juga menyatakan apa yang menjadi pengalaman kehidupannya, saudara. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Kenapa? Karena dikatakan di dalam kesesakan, Engkau yang memberi kelegaan kepadaku. Dia mengalami di dalam perjalanan hidupnya, di mana Tuhan selalu memberi kelegaan bagi dia dalam segala kesesakan yang dia alami dalam perjalanan hidupnya. Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Nah, itu sebabnya dalam kesesakan yang dia alami, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apabila aku berseru, jawablah aku. Jadi dia meminta supaya Tuhan, dia memohon supaya Tuhan menjawab seruannya, karena dia tahu, dia sudah alami, bahkan dia saksikan bahwa ketika Tuhan menjawab dia, maka Tuhan akan membebaskan dia dari segala kesesakannya. Tuhan beri kelegaan bagi dia dari segala kesesakannya. Hari ini, saudara, kalau saudara rindu saudara dibebaskan dari segala kesesakan hidup yang saudara alami, jangan pernah bosan-bosan berdoa. Jangan pernah bosan-bosan berseru, minta tolong kepada Tuhan atas segala masalah saudara, memohon kepada Tuhan atas segala persoalan saudara. Biar dalam kehidupan kita, saudara, kita mengalami kasih Tuhan yang memberikan kelegaan dalam kesesakan yang kita alami. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan membebaskan kita dari segala kesesakan kita adalah dari Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan bagi orang yang terinjak. Maksudnya orang yang teraniaya, orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang direndahkan, orang yang dimanfaatkan. Tuhan yang menjadi perlindungan bagi orang-orang tersebut. Tuhan memberi kebebasan, Tuhan yang memberi kelegaan
bagi orang-orang tersebut. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan. Saudara, dalam segala kesesakan kita, mari kita andalkan Tuhan, maka Dia akan menjadi perlindungan bagi kita. Dia Allah yang melindungi umat-umatnya yang diperlakukan tidak adil. Dalam segala kesesakan mereka, Tuhan membela mereka. Puji Tuhan saudara, ayat emas yang terakhir, bagaimana Tuhan melindungi umat-umatnya, membebaskan umat-umatnya dari segala kesesakan hidup mereka adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Di dalam ayat emas yang terakhir ini ditegaskan saudara, bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya secara ajaib dalam kesesakan mereka. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini. Allah itu adalah Allah yang setia. Dia menyatakan kasih setianya bagi umat-umatnya dalam segala kesesakan yang mereka alami. Dia mempedulikan mereka. Dia campur tangan dalam hidup mereka. Dia menyatakan kasih setianya bagi mereka pada waktu kesesakan. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, terpujilah Tuhan. Artinya saudara, bahwa di dalam kehidupan kita harus belajar hidup memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita mengalami kesesakan. Karena Tuhan akan menyatakan kasih setianya bagi setiap kita dalam segala kesesakan kita. Muliakanlah Tuhan, bersyukur atas campur tangan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan di dalam video ini, di mana kita sudah belajar bahwa Allah memperhatikan umat-umatnya dari segala kesesakan mereka. Yang menjadi bagian kita adalah kita harus hidup berseru kepada Tuhan. Jadi setiap kali saudara mengalami kesesakan, dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara, jangan lari ke tempat yang salah, tetapi berserulah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Dia Allah tempat perlindungan kita. Dia membebaskan kita dari segala kesesakan. Dan ketika saudara mengalami pembebasan dari Tuhan, muliakan Dia. Muliakan Dia, puji Dia saudara. Karena Dia Allah yang menyatakan kasih setianya dalam segala kesesakan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan biarlah saudara mengalami campur tangan Tuhan, kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang mengalami kesesakan yang begitu berat dalam hidup saudara. Biarkan saat ini Tuhan membebaskan saudara dari segala kesesakan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan video renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Kami sudah belajar bahwa Tuhan adalah pembebas kami dari segala kesesakan kami. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan kami dalam segala kesesakan kami. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam kami menghadapi segala kesesakan kami. Dan saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau membebaskan setiap umat-umat-Mu dari segala kesesakan yang mereka hadapi. Saat ini hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Tuhan lawat mereka, jamah mereka dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena kesesakan yang mereka alami, oleh karena persoalan yang mereka alami, oleh karena penderitaan, penyakit, apapun yang membuat hidup mereka berada dalam kesesakan. Hamba berdoa Tuhan yang campur tangan, Tuhan memperhatikan dan membebaskan umat-umat-Mu dari segala kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Bebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemahakuasaan Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara saat ini? Adakah beban persoalan masalah kehidupan yang begitu berat, yang kelihatannya mustahil? Mungkin saudara sedang sakit yang kelihatannya mustahil untuk saudara sembuh. Mungkin saudara sedang mengalami satu masalah persoalan yang kelihatannya mustahil masalah itu akan selesai. Atau apapun yang sedang saudara hadapi saat ini yang kelihatannya begitu sulit saudara bisa selesaikan, begitu sulit saudara menemukan jalan keluar. Kalau itu yang sedang saudara hadapi, maka video ini untuk saudara. Karena dalam video ini kita akan belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimanapun parahnya penyakit saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyembuhkan saudara, Dia sanggup mengangkat segala beban saudara, Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan saudara. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, dengan harapan melalui renungan di dalam video ini, melalui ayat-ayat emas di dalam video ini, iman saudara dibangkitkan, sehingga apapun yang saudara alami, saudara percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ke depan saya rindu mendengar kesaksian dari saudara bahwa Allah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan kemudian saudara mengalami Allah bekerja di mana yang mustahil bagi manusia Allah ubah, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan saudara alami itu dalam kehidupan saudara. Silahkan disaksikan di kolom komentar saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang menjelaskan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu artinya saudara bahwa hari ini apapun yang secara kasat mata tidak mungkin bagi kita, apapun yang secara pandangan mata tidak mungkin bagi kita, dengar saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Apapun keadaan saudara, sekalipun begitu mustahilnya itu berubah, dengar firman Allah menegaskan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu artinya segala keadaan situasi saudara bisa diubah oleh Tuhan. Tetap percaya saudara, Dia sanggup mengubah situasi kehidupan saudara. Ayat emas kedua tentang bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil adalah sebagai berikut. Yeremia pasal 32 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sekarang Tuhan pertanyakan saudara. Sebelumnya Dia menegaskan, Dia awali dengan menegaskan bahwa sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Dialah Tuhan, Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Apapun yang saudara lihat ke atas, saudara lihat langit, saudara lihat ke bawah, saudara lihat bumi, saudara lihat makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, tumbuhan, hewan, manusia, Dia ciptakan itu semua saudara. Lalu kemudian Dia tanyakan kepada kita, adakah yang mustahil bagi Dia? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Dia mau menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara, jika Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia, kenapa kita harus ragu? Mari percaya kepada Allah kita yang ajaib. Ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana,
maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dengar saudara, di sini yang ditegaskan adalah bahwa bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Bagi Allah yang kita sembah tidak ada yang mustahil, dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Allah memberi penegasan bahwa kalau kamu berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung itu pun akan pindah. Yesus menegaskan itu bahwa betapa dahsyatnya iman bekerja. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah, Allah campur tangan, mujizat terjadi. Dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja. Hari ini, apapun keadaan saudara, tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun situasi kehidupan saudara, tidak ada yang mustahil bagimu. Karena Allah sanggup bekerja, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Percayalah kepada Allah dengan sungguh. Firman Allah menegaskan kalau ada imanmu sebesar biji sesawi saja. Artinya kalau ada iman kecil saja pun mujizat sudah terjadi. Apalagi saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan beriman besar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Markus pasal 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika seorang bapak berkata kepada Yesus, di mana anaknya sedang kerasukan, dan dia berkata kepada Yesus, jika engkau dapat, berbuatlah sesuatu bagi anak ini. Lalu Yesus berkata, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada dua hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mengusir setan itu perkara yang kecil bagi Tuhan, karena kuasa yang ada padanya tidak ada yang melebihi. Kuasa iblis itu tidak berkuasa di hadapan Tuhan. Allah sanggup menghancurkan segala kuasa iblis. Kalau saat ini saudara menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, dengar saudara, kuasa Tuhan jauh melampaui kuasa iblis. Kuasa Tuhan yang ada pada saudara lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Itu sebabnya tidak ada yang mustahil. Dan Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita percaya, maka bagi kita sebagai orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja. Apapun yang saudara alami, tidak ada yang mustahil bagi saudara, karena kuasa sorga ikut bekerja. Kuasa Tuhan ikut bekerja dalam hidup saudara. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal 19 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ketika murid-muridnya mempertanyakan kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mustahilkah orang diselamatkan? Maka Yesus menegaskan bahwa memang berat untuk mengalami keselamatan, memang sulit untuk mengalami keselamatan, bahkan mustahil manusia diselamatkan. Tetapi dia menegaskan bahwa bagi manusia itu memang tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya Yesus mau menegaskan bahwa Allah sanggup menyelamatkan, Allah berkuasa menyelamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara, Allah mau menegaskan dari ayat ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup menyelamatkan umat-umatnya. Hari ini pun tidak ada yang mustahil, saudara. Allah sanggup menyelamatkan siapapun. Mungkin ada saudara, keluarga-keluarga saudara yang sepertinya sangat mustahil untuk diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada keluarga saudara yang begitu keras, sepertinya tidak mungkin diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kalau dia bertindak, dia sanggup menyelamatkan siapa saja yang dia kehendaki untuk diselamatkan. Ayat emas selanjutnya sebagai ayat emas terakhir saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah dari Matius pasal 21 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara,
Yesus menegaskan perkara yang luar biasa di sini, di mana dia menegaskan kepada murid-muridnya saat mereka kebingungan. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, besoknya mereka lewat dari situ, mereka lihat pohon ara itu sudah kering. Mereka keheranan dan mereka berkata, "Tuhan, lihatlah, pohon ara yang telah kau kutuk itu telah menjadi kering." Yesus berkata bahwa jika mereka percaya, bukan saja mereka dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan, tetapi jika mereka percaya, bahkan ketika mereka berkata kepada gunung ini pindah, gunung itu akan pindah. Hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini adalah bahwa jika mereka percaya, perkara yang lebih besar pun bisa mereka lakukan. Demikian juga saudara, bahwa hari ini ketika kita percaya, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil. Saat ini apapun situasi kondisi kehidupan saudara, percaya bahwa tidak ada yang mustahil saudara. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Allah yang ajaib, dia sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara untuk Allah melakukan mujizatnya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami berterima kasih, bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan sesuai dengan janji firman-Mu bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jamah mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan mereka. Kalau ada masalah persoalan, Tuhan angkat segala masalah persoalan mereka. Tuhan lakukan perkara besar. Kalau ada saat ini kelihatan begitu mustahil untuk mereka alami, padahal mereka merindukannya, lakukan ya Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ajar kami sungguh-sungguh percaya. Ajar setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu, apapun situasi kehidupan mereka. Ajar mereka melakukan perkara yang besar, lakukan mujizat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah dikuatkan, diteguhkan, dan iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini tiba waktunya kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya kembali akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan penuh kerinduan. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, apapun tantangan kehidupan saudara saat ini, datang kepada Tuhan. Dia sumber jawaban, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan permohonan saudara. Saat ini saudara, mari kita berdoa, datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar, datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Teruslah berdoa. Mungkin sampai saat ini ada doa-doa saudara yang belum dijawab oleh Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti saudara. Teruslah berdoa, bertekunlah berdoa, karena Allah pasti menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang tahu segala kebutuhan kita. Itu sebabnya saat ini sebelum kita memohon kepada Dia, mari kita sembah Dia, mari kita bersyukur kepada Dia. Saya rindu sebentar kita bersama-sama menaikkan kata-kata syukur dan pujian kepada Tuhan. Mari saudara, ucapkan kata-kata syukur saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa kami,
Sebelum kami menaikkan permohonan kami di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau begitu baik bagi setiap kami anak-anakmu. Anugerahmu besar bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikanmu. Segala keberadaan kami hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami naikkan syukur. Kami naikkan segala puji. Kami naikkan segala penghormatan bagimu atas segala kebaikanmu. Bapa yang baik, Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk berdoa bersama saat ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Itu sebabnya kami naikkan syukur bagimu. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dan permohonan saudara, saudara mungkin punya kebutuhan khusus, kerinduan khusus, masalah khusus, persoalan khusus. Ini waktunya untuk saudara menaikkan. Saya akan mengamenkan dan menopang setiap kata-kata doa yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Saya rindu saat ini saudara gunakan waktu ini berdoa buat pergumulan saudara, beban saudara secara khusus, pribadi lepas pribadi. Mari saudara mulai ungkapkan, mulai berdoa, berseru untuk doa-doa pribadi saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tahu dan mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini mungkin ada masalah, persoalan, beban hidup yang mereka alami, yang orang lain tidak mengerti, yang orang lain tidak tahu, dan orang lain tidak sanggup menolong. Dan saat ini anak-anak-Mu datang kepadamu, bermohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan mereka, dengarkan tangisan mereka, dengarkan jeritan hati mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan melakukan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, campur tangan-Mu dalam pergumulan pribadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya campur tangan dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur buat anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sehat. Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan terus menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu untuk menjaga kesehatan mereka, untuk hidup dalam budaya yang sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu ya Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam urat. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan asam lambung. Tuhan juga campur tangan, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Ada begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengalami sakit diabetes. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, normalkan ya Tuhan, normalkan Bapa gula darahnya ya Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, hamba berdoa menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan tolong semuanya, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus Tuhan tolong tumor ya Tuhan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat dalam hidup anak-anak-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam keadaan sakit, namun jenis penyakit yang sedang mereka derita belum disebutkan. Hamba berdoa, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Dan saya percaya ya Tuhan, ke depan anak-anak-Mu ini akan bersaksi di channel ini, di kolom-kolom komentar channel ini ya Tuhan. Kami percaya mujizat telah terjadi saat ini, dan anak-anak-Mu akan bersaksi untuk memuliakan nama-Mu, dan mereka akan bersaksi untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya campur tangan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kesembuhan, kesehatan menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Saudara, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara, saya rindu saudara ungkapkan saat ini kepada Tuhan, dan saya akan menopang saudara dalam doa untuk keberhasilan saudara, untuk penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan dan profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan yang tahu. Berkati anak-anak-Mu para pegawai dalam bidang apapun mereka. Berkati kepegawaian mereka ya Tuhan. Berkati, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan memberkati mereka. Tuhan mempromosikan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan bela mereka, Tuhan buka jalan dan pintu berkat mengalir bagi mereka. Berkati mereka para medis ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien. Tuhan berikan hati mereka ya Tuhan untuk berbelas kasihan bagi para pasien, sehingga mereka melakukan yang terbaik. Berkati anak-anak-Mu para medis ya Tuhan dalam karir mereka. Tuhan juga yang campur tangan, Kau pakai dan Kau berkati mereka. Berkati para petani ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu para petani. Mereka adalah orang-orang yang berjasa besar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di bangsa ini melalui pertanian. Itu sebabnya saat ini berkati para petani, biar mereka bisa berhasil ya Tuhan dalam apa yang mereka tanam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, dan Tuhan memakai para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para PNS ya Tuhan, supaya mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang karir yang sedang mereka jalani, mungkin ada mereka yang profesi pekerjaan yang sedang mereka jalani belum disebutkan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pebisnis, berkati bisnis mereka. Para pengusaha, berkati. Para pedagang, berkati semuanya. Tuhan campur tangan dalam semua pekerjaan mereka. Tuhan memberkati sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam semua pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Dalam nama Yesus,
Tuhan campur tangan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi para pensiunan, Tuhan tolong dan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pengangguran, Tuhan jamah, lawan dan berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan, tolong mereka, buka pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Beri hikmat bagi mereka untuk bisa membuka lapangan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa ya Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat bersama untuk berdoa bagi pemerintahan kami di bangsa ini. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mengasihi Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi negara maju dan akan menjadi negara yang diberkati. Berkati bangsa ini, itu sebabnya berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Ajar mereka semua mengabdi bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat agar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Berkati tentara, polisi dalam menjaga keamanan bangsa ini. Jamah berkati mereka semua. Berkati semua ya Tuhan yang berperan untuk memajukan bangsa ini. Pakai dan berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan sehingga ekonomi bangsa kami ini bisa semakin maju. Keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami dalam semua ilmu, dalam semua bidang bisa semakin maju dan berkembang. Tuhan tolong, Tuhan berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa khusus bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu lah yang menerangi bangsa ini. Berkati ya Tuhan semua organisasi gereja untuk mengabdi dan membawa bangsa ini lebih maju secara spiritual ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati semuanya, para pemimpin-pemimpin gereja berkati, para pemangku kejabatan ya Tuhan di gereja-gereja, Tuhan memberkati. Biar semua gereja-gereja bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan juga kiranya memulihkan pandemi yang sedang masih melanda saat ini. Tuhan campur tangan biar semuanya bisa berakhir. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan pasti menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa dan seruan kita sudah didengar dan pasti dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, saudara rindu berlangganan, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.